Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 13 5 Januari kan menyinggung keluarga Kusuma. Selanjutnya, sebuah perusahaan kecil yang tak dikenal langsung mengambil alih sebagian besar properti grup Kingston. Namun, semua orang tahu kalau itu bukanlah sebuah perusahaan kecil. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan kecil bisa mengambil alih properti-properti yang begitu besar? Ia pasti hanya sebuah perusahaan yang didorong ke permukaan. Singkat cerita, semua orang dapat merasakan kalau hari ini kota Neo sudah berubah. Bahkan grup Kingston yang sangat berkuasa dapat dihancurkan dalam semalam. Orang lain pun merasa diri mereka sedang dalam keadaan berbahaya. Hal itu masih bukan apa-apa. Berikutnya datang kabar baru lagi. Black Tiger, geng terkenal di kota Neo, yang dipimpin oleh Eri telah dibubarkan. Ratusan orang geng mati dan terluka, benar-benar mengejutkan. Ada orang pintar yang mengaitkan kedua hal tersebut, lalu menyadari beberapa kesamaan. Seperti grup Kingston dan geng Eri, keduanya adalah grup yang sangat berkuasa di kota Neo. Akan tetapi, kekuatan mereka langsung dihancurkan oleh seseorang yang lebih kuat. Tidak ada yang akan percaya kalau mengatakan masalah ini bukan dilakukan oleh orang yang sama. Mereka semua tahu kalau kini ada seseorang yang lebih ganas daripada lainnya sedang bersembunyi di kota Neo. Orang yang mengerikan ini mungkin biasanya tidak akan menampakkan diri, tapi begitu saatnya bertindak, akan terjadi gempa di seluruh kota Neo. Namun, tidak ada orang yang tahu siapa orang yang mengerikan ini. Walaupun mereka berusaha untuk menebak, mereka juga pasti tidak akan kepikiran Valentino. Akan tetapi, ada satu orang yang tahu, yaitu Mario dari grup laki kota Neo. Hanya Mario yang tahu apa yang telah terjadi malam itu. Malam itu Rain berkata dia ingin menyerang Valentino. Namun kemudian, terjadilah hal-hal ini. Sedangkan sekarang, grup Kingston sudah tiada dan Rain telah menghilang. Dia bahkan tidak mengangkat ponselnya. Apa masih perlu dipikirkan lagi? Tidak peduli seberapa bodoh Mario, dia juga tahu kalau hal-hal ini pasti ada kaitannya dengan Valentino. Ayah, kedepannya ayah jangan menyerang keluarga Kusuma. Apapun itu, tidak boleh. Wajah Mario pucat pasi, dia menatap ayahnya, Andreas, dan berkata, keluarga Kusuma benar-benar tidak boleh disinggung. Andreas bertanya, apa maksudmu? Dia terdiam mendengar ucapan putranya. Untuk apa aku kurang kerjaan menyinggung keluarga Kusuma? Keluarga Kusuma juga tidak menyinggung kita. Andreas menatap putranya dan merasa ada yang tidak beres. Mario buru-buru menjawab. Bukan. Walaupun keluarga Kusuma menyinggung kita, kita juga tetap tidak boleh menyerang mereka. Kenapa? Walaupun grup laki di bawah grup Kusuma sedikit, kita tidak akan membiarkan mereka menindas kita. Kalau mereka berani menyinggung kita, maka aku akan berani untuk menyerang mereka juga. Siapapun tidak boleh menindas kita. Andreas mengibaskan tangannya. Dia tampak sangat kesal. Sebagai seorang bangsawan dengan kekayaan bersih ratusan miliar, Andreas memiliki kepercayaan diri dan keberanian ini. Jika mereka telah ditindas oleh perusahaan lain, tapi Andreas tidak berani untuk menyerang balik, nanti harga diri grup laki mau ditaruh mana? Mario tiba-tiba berdiri lalu berteriak. Ayah! Kalau ayah berani melawan grup Kusuma, kita akan berakhir seperti grup Kingston. Mario benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya pada Andreas. Tapi Mario juga tidak bisa tidak memberikan ayahnya penjelasan. Jadi sekarang Mario merasa sangat depresi. Apa? Ketika mendengar mengenai grup Kingston, Andreas langsung terdiam. Raut wajahnya juga menjadi semakin serius. Ucapan Andreas yang tadi, siapapun tidak boleh menyerang kita, pun langsung dia lupakan. Aku tidak membohongi ayah. Kenyataannya memang begitu. Ucap Mario dengan serius. Apa kamu tahu sesuatu? Andreas menatap Mario sambil mengernyit. Mario terdiam untuk sesaat, kemudian menjawab. Malam itu Rain memanggilku untuk menyerang Valentino dari keluarga Kusuma, tapi aku tidak pergi. Andreas tertegun untuk beberapa saat. Dia juga tahu tentang konflik Rain dengan Valentino. Saat itu Hendrik pernah secara pribadi mengatakan untuk lindungi Valentino. Kemudian, bukannya masalah itu sudah diselesaikan? Kenapa Rain masih menyerang Valentino? Lalu? Apa Rain tidak memarahimu karena kamu tidak pergi? Tanya Andreas dengan curiga.
Ayah, untung aku tidak pergi. Setelah Rain menyerang Valentino, grup Kingston baru berakhir menjadi begini. Coba ayah pikir, apa kedua hal ini tidak mungkin saling berhubungan? Apa ayah percaya mereka tidak berhubungan? Mario dengan detail menjelaskan segalanya mengenai malam itu kepada Andreas. Semua yang kamu katakan ini benar? Andreas benar-benar kaget. Andreas tidak tahu kalau ternyata Valentino juga terlibat dalam masalah ini. Jangan-jangan semua ini dilakukan oleh Valentino. Namun, apakah Valentino dengan Hendrik bukan hanya sekedar teman biasa? Selain itu, sepertinya Hendrik juga tidak mungkin bisa membubarkan grup Kingston dalam semalam. Mario dengan cepat membuat analisis lalu berkata, ada dua kemungkinan. Yang pertama, ada seseorang yang sangat berkuasa melindungi keluarga Kusuma. Yang kedua, Valentino bukan orang biasa. Menurut ayah yang mana paling memungkinkan? Aku rasa Valentino pasti orang mengerikan yang jauh dari pemikiran kita. Kalau tidak, hal-hal ini tidak dapat dijelaskan. Ujar Mario dengan yakin. Andreas juga terdiam. Setelah 3 menit berlalu, dia baru berkata, kamu harus rahasiakan hal ini. Jangan beritahu siapapun. Kalau tidak, kita akan celaka. Saat ini Andreas juga sudah takut. Aku mengerti. Mario segera menganggukkan kepalanya. Walaupun Mario tahu kalau identitas Valentino mengerikan, dia tetap tidak akan berani untuk memberitahu siapa-siapa. Karena Valentino telah melakukan banyak hal, tapi dia masih belum mengungkapkan identitasnya. Itu berarti dia tidak menginginkan semua orang tahu mengenai kemampuannya. Karena Valentino tidak ingin mengungkapkannya, kalau Mario malah berani untuk memberitahu orang, bukankah itu berarti Mario sedang cari mati? Hanya Mario seorang yang tahu mengenai hal ini sudah cukup. Mario hanya tahu kalau lain kali ketika dia berhadapan dengan Valentino, dia selamanya harus bersikap sangat hormat, jangan seperti Rain yang cari mati. Mario sudah termasuk beruntung karena dia menghindari malapetaka kali ini. Di dalam ruang rawat inap, Valentino sedang memegang semangkuk bubur dan perlahan-lahan menyuapi Angel. Saat ini, Angel terlihat seperti seekor anak kucing yang menggemaskan. Dia menatap Valentino dengan kedua matanya yang besar sambil memakan bubur. Enak? Valentino mengulurkan tangannya, lalu mencolek hidung Angel. Aduh! Angel memelototi Valentino dengan kesal, bibirnya cemberut. Angel yang kini tidak berpenampilan seperti wanita yang kuat, tapi seperti wanita yang lemah. Dulu Angel pasti tidak akan berperilaku seperti ini. Tapi setelah bersama Valentino untuk waktu yang lama, Angel pun sudah berubah. Di hadapan Valentino, Angel bersedia untuk menjadi wanita yang lemah dan bodoh. Angel mengerutkan hidungnya, kemudian dengan jujur menjawab. Enak? Selama beberapa hari ini, Angel sudah pulih dengan baik. Lagi pula, dia dirawat di ruang rawat inap berkelas, jadi semua obat yang digunakan pun yang terbaik. Bahkan ada orang yang khusus untuk mengatur diet Angel. Kepulihan Angel pun tidak akan bisa tidak cepat. Valentino menggeleng-gelengkan kepalanya. Apaan yang enak? Hanya semangkuk bubur yang hambar. Benar-benar enak. Karena kamu yang menyuapiku, jadi enak. Ucap Angel. Bab 136, adiknya Angel. Setelah berinteraksi selama beberapa hari terakhir, Angel tidak menutupi apapun lagi di depan Valentino. Sekarang, Angel bahkan bersikap manja dengan sangat alami. Kalau begitu, biar aku menyuapimu selamanya, oke? Ujar Valentino dengan penuh kasih sayang. Tidak mau. Setelah sembuh aku akan makan sendiri, tidak perlu disuapi olehmu lagi. Angel memalingkan wajahnya. Valentino menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya dan terus menyuapi Angel. Valentino, menurutmu, apa kita sekarang seperti sedang berbulan madu? Angel tiba-tiba berkata sambil berimajinasi. Tidak. Valentino segera menggelengkan kepala. Kenapa? Angel kebingungan. Setelah kamu sembuh, aku akan membawamu berbulan madu. Siapa yang akan berbulan madu di rumah sakit? Valentino benar-benar tidak berdaya. Benar juga. Angel merasa hal itu masuk akal dan menganggukkan kepala. Valentino, saat aku pingsan, bagaimana kamu menyelamatkanku? Tanya Angel dengan penasaran. Valentino tertegun, lalu berkata sambil tersenyum. Rain akhirnya menyadari kesalahannya, lalu melepaskanmu. Valentino tidak ingin Angel tahu terlalu banyak, karena itu akan membuat Angel menjadi tertekan. Untung hari itu Angel pingsan, kalau tidak,
itu pasti akan menyebabkan trauma baginya jika dia melihat adegan tembakan itu. Cih, kamu pikir aku akan mempercayainya? Di mana Rain sekarang? Saat mendengar nama Rain, tubuh Angel pun bergidik. Bagaimanapun juga, Rain tetap meninggalkan ketakutan dan trauma di hati Angel. Meskipun beberapa hari ini Valentino telah menghiburnya, Angel tetap membutuhkan waktu untuk melupakannya. Valentino sama sekali tidak bisa membantunya dan hanya bisa membiarkan waktu yang perlahan-lahan menghilangkan trauma di hatinya. Angel tiba-tiba teringat sesuatu dan segera bertanya. Omong-omong, sekarang tanggal berapa, Valentino? Tanggal 11, kenapa? Tanya Valentino. Kejadian itu terjadi tanggal 8 dan 3 hari sudah berlalu, tentu sekarang tanggal ke-11. Gawat, Jenny menyuruhku untuk menjemputnya hari ini. Aku telah melupakan masalah ini. Bagaimana ini? Apakah aku boleh keluar dari rumah sakit sekarang? Ujar Angel dengan panik. Valentino tertegun, lalu bertanya dengan kaget. Jenny sudah mau kembali? Angel memiliki seorang adik perempuan yang bernama Jenny. Valentino juga pernah berinteraksi dengannya selama beberapa waktu. Saat Valentino tinggal di rumah keluarga Kusuma, Jenny masih sekolah. Sudah hampir setahun Jenny pergi bersekolah ke luar negeri, sekarang memang sudah waktunya Jenny kembali. Ketika teringat Jenny, Valentino tidak bisa menahan diri untuk menggaruk kepalanya. Adik iparnya ini benar-benar gadis yang bandel. Jenny dan Angel adalah saudari kandung, tapi memiliki sifat yang sangat berbeda. Meskipun Angel tampak seperti wanita yang kuat, Valentino tahu, sifat Angel sebenarnya agak pendiam. Hanya saja ada beberapa hal yang terpaksa harus dia lakukan sendiri, sehingga membuatnya tampak seperti wanita yang kuat. Namun, Jenny itu benar-benar gadis kecil yang bandel dan tidak ada orang yang bisa mengaturnya. Dulu, saat Valentino tinggal di rumah keluarga Kusuma, dia sering dikerjai oleh Jenny. PPVT, apakah kamu mengingat kejadian saat Jenny mengusilimu? Melihat ekspresi Valentino ini, Angel tidak bisa menahan diri untuk tertawa. Biasa saja. Valentino tidak bisa berkata apa-apa. Sifat Jenny lebih galak, terkadang dia juga bisa melakukan berbagai macam kejahilan. Jenny sama sekali tidak memperlakukan Valentino sebagai kakak ipar dan sering mengusilnya. Sebenarnya Valentino tahu jika Jenny meremehkannya saat itu karena dia tidak memiliki apa-apa, sehingga dia pun menggunakan cara tersebut untuk menyatakan kebenciannya terhadap Valentino. Kamu masih belum boleh keluar dari rumah sakit, biar aku saja yang mengantarnya pulang. Ujar Valentino. Hah, apa tidak masalah? Angel merasa ragu. Tentu saja, sekarang kamu harus banyak istirahat, jadi biar aku saja yang pergi menjemputnya. Ucap Valentino sambil menganggukkan kepalanya. Baiklah kalau begitu. Pesawat Jenny jam 4 sore, jadi sekarang kamu sudah boleh berangkat. Ucap Angel sambil melirik jam. Baik, kamu tunggu di sini. Valentino menganggukkan kepala sambil membelai wajah Angel. Lalu, dia mengambil kunci dan berjalan keluar. Di Bandara Internasional Cotaneo, sebuah pesawat berwarna abu perak mendarat di lapangan udara. Orang-orang mulai berjalan keluar dan mencari keluarga masing-masing yang datang menjemput mereka. Salah satunya adalah gadis yang mengenakan jaket jeans pendek, celana super pendek, dan topi di kepalanya ini. Tangannya menyeret sebuah koper sambil berjalan keluar. Wajah wanita ini sangat cantik, mulutnya kecil, alisnya tebal, dan kulitnya putih mulus. Alisnya sedikit mirip dengan Angel. Saat ini, gadis itu sedang mengunyah permen karet dan berjalan keluar dengan santai. Jenny, di mana kakakmu? Bukankah kamu bilang kakakmu akan datang menjemput kita? Kata seorang gadis kecil yang muncul di samping Jenny. Dandanan gadis kecil ini mirip dengan Jenny, tapi wajahnya tidak secantik Jenny. Ya, kakakku bilang dia akan datang menjemputku. Apakah dia sangat sibuk? Tapi itu tidak mungkin, kalau kakakku tidak bisa datang, dia pasti akan menghubungiku. Aku beritahu, kakakku sangat baik padaku. Jenny melihat keluar dengan kebingungan. Aduh, dalam 2 tahun ini kamu sudah mengatakannya berkali-kali. Aku tahu, kamu punya seorang kakak yang baik, tapi menikah dengan lelaki yang tidak berguna, benar kan? Si gadis menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Feli sudah hampir tuli karena mendengarkan Jenny terus mengatakannya hal yang sama sebanyak 30 kali. Dasar, berani-beraninya kamu menertawakanku. Jenny memandang Feli dengan centil. Haha, baiklah, baiklah. Lalu, bagaimana cara kita pulang sekarang? Apa mau naik taksi?
ujar Feli dengan tersenyum. Biar aku pikirkan. Bagaimana kalau aku menelpon kakakku dulu? Setelah mengatakan ini, Jenny pun mengeluarkan ponselnya. Jenny? Pada saat ini, ada orang yang memanggilnya. Jenny segera mendongakkan kepalanya dan melihat Valentino yang sedang melambaikan tangan padanya. Jenny melihat Valentino berjalan mendekat setelah melambaikan tangannya. Wah! Jenny, apakah ini adalah pacarmu? Dia sangat tinggi, juga sangat tampan. Kamu ternyata memiliki pacar yang begitu tampan di dalam negeri? Pantas saja kamu menolak semua lelaki yang mengejarmu. Jika punya pacar yang begitu tampan sedang menungguku, maka aku tidak akan memiliki penyesalan lagi dalam hidupku. Kata Feli dengan berlebihan. Cih, dia tidak pantas jadi pacarku. Saat melihat Valentino, ada pandangan menghina yang terlintas di mata Jenny. Meskipun pakaiannya tampak sederhana, tapi dia tetap kelihatan sangat tampan. Kalau kamu tidak mau, berikan saja padaku. Kata Feli dengan nada bercanda. Jenny tidak berbicara dan membuang permen karetnya ke samping dengan jengkel. Jenny telah bilang pada Feli bahwa kakaknya adalah seorang eksekutif perusahaan dan telah mengingatkan kakaknya untuk menjemputnya dengan mobil. Alhasil, malah Valentino yang datang. Valentino tidak mungkin mengendarai motor untuk datang menjemputnya, kan? Semakin dipikirkan, Jenny merasa semakin jengkel.